Coba kita dengarkan soundtrack serial Mahabharata berikut ini. Bagi para penikmat serial ini benar-benar membuat kita merinding. Atau soundtrack yang ini. Soundtrack ini mengingatkan kita pada keagungan dan kecerdikan Basudewa Krishna. Bahkan ada soundtrack yang membuat emosi kita benar-benar seperti dipermainkan. Kita seperti terseret dalam suasana kesedihan yang dialami para tokoh di dalamnya. Di balik musik yang memukau, produksi yang megah, sinematografi yang indah, penampilan aktor yang memukau, dan penyajian kisah epik dengan detail yang mendalam, juga pengembangan karakter yang kuat dan penyampaian cerita yang penuh emosi, membuatnya menarik bagi penonton. Interpretasi kreatif yang membuat cerita lebih menarik, efek khusus yang memukau, dan penyampaian pesan moral dan filosofis dari Mahabharata juga menjadi aspek positif yang patut kita apresiasi dari serial Mahabharata ini. Akan tetapi, serial Mahabharata yang diproduksi Swastik Production ini, menurut beberapa ahli sastra dan sejarah di dunia, khususnya yang mendalami epik Mahabharata, juga menyimpan banyak misteri. Kita akan kupas di video kali ini. Salah satu contoh pada adegan dan narasi yang disampaikan Duryodhana berikut ini. Maka mulai saat ini, aku nyatakan pemanah ini sebagai raja. Aku nyatakan dia sebagai seorang raja. Seluruh kesatria yang ada di sini merasa malu karena kehadiranmu. Jadi kau harus mendapat kesempatan untuk bertarung di sini. Di tempat yang jauh, di barat, ada sebuah daerah berhutan di luar Magadha. Tempat itu bernama Angga. Pamanku Bhisma telah memenangkan rakyat yang ada di daerah sana. Tapi saat ini, di sana tidak ada rajanya. Aku nyatakan kau sebagai raja dari Angga. Jika merujuk kisah epik pada teks asli Mahabharata, maka akan ditemukan banyak hal yang tidak mirip, bahkan bertolak belakang dari apa yang dipertontonkan serial ini. Para ahli sastra dan sejarah sangat menyayangkan hal itu, terutama bagi mereka yang pertama kali mengenal kisah Mahabharata melalui serial ini. Beruntungnya, pihak produksi juga memberikan disclaimer di awal pertunjukan yang menyiratkan hal tersebut. Mereka menyebut apa yang mereka tayangkan sebagai penafsiran mereka. Bahkan dari pihak produksi juga selalu menyarankan untuk merujuk kitab Mahabharata original guna mendapat kisah Mahabharata secara akurat. Inilah kebebasan yang diberikan oleh Maharshi Vyasa dalam melihat sudut pandang karyanya dalam epik Mahabharata. Mahabharata adalah sebuah kisah yang hebat jika kita melihatnya sebagai sebuah karya sastra. Sama sekali tidak ada karakter bersih atau gelap dalam cerita ini, dan semua orang digambarkan dengan warna abu-abu. Penulis memberikan hak kepada setiap individu untuk menafsirkan tokoh-tokoh tersebut dan keadaannya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Namun, tidak pernah benar-benar menyatakan siapa yang benar atau siapa yang salah. Seiring berjalannya waktu, Mahabharata karya Maharshi Vyasa ini pun mengalami banyak distorsi. Ada begitu banyak penulis yang mengadaptasi kisah epik ini dengan sudut pandang dan interpretasi mereka masing-masing.
kita pernah membahas versi-versi Mahabharata terpopuler di dunia di video ini. Ada dua serial televisi yang sangat populer yang pernah ditayangkan di Indonesia, yaitu Mahabharata BR Kopra yang diproduksi tahun 1988. Mahabharata ini menurut sang sutradara diadaptasi dari kisah Mahabharata versi BORI atau Bhandarkar Oriental Research Institute Critical Edition, yang menurut para ahli sastra dan sejarah, Mahabharata versi BR Kopra ini mendekati keakuratan cerita hampir 65-70%. Dan satu lagi serial televisi yang mengadaptasi kisah epik Mahabharata yang paling berhasil memikat begitu banyak penonton lintas generasi. Bahkan begitu banyak orang yang baru mulai mengenal kisah Mahabharata melalui serial ini. Ya, serial Mahabharata yang diproduksi oleh Swastik Production pada tahun 2013 ini telah berhasil membawa Mahabharata dalam sentuhan yang lebih modern. Lalu, seberapa akuratkah Mahabharata versi Star Plus ini jika dibandingkan dengan Mahabharata versi murni Maharesi Vyasa? Menurut para ahli sastra sejarah yang mengomentari serial ini, ceritanya lebih diadaptasi berdasarkan Mahabharata versi KMG atau Kisari Mohan Ganguly ditambah imajinasi dan interpretasi dari sang sutradara. Meski begitu banyak tokoh dan bagian cerita yang dilewatkan, tetapi banyak yang mengapresiasi karya yang dimentori Siddharth Kumar Tewari ini. Jika Anda telah membaca keseluruhan Mahabharata versi original karya Maharesi Vyasa dan beberapa buku Mahabharata versi lainnya di dunia, maka pastinya Anda bisa menemukan banyak perbedaan alur cerita, baik ditambahkan ataupun dihilangkan sama sekali sesuai kebutuhan sang sutradara dalam menarik basis penonton. Sebagai penikmat, tentu ini bukan sebuah kritikan, melainkan dapat memperkaya pengetahuan kita tentang versi-versi Mahabharata karena kita sudah terbiasa melihat perbedaan versi cerita. Jika Anda pernah membaca sebuah karya yang ditulis oleh Anand Nilakantan yang berjudul Mahakurawa, dalam bukunya yang berjudul Epic Kaurawa of Clan, di sana sudut pandang kita terhadap Mahabharata diputarbalikkan 180 derajat karena Anand Nilakantan dalam karya Mahakurawanya mengajak kita melihat Mahabharata dari sisi pihak yang kalah, yaitu dari sudut pandang Duryodhana. Timeline Mahabharata Star Plus ini mengambil sudut pandang dari dinasti Kuru, dimulai dari Raja Santanu hingga Bharatayuda, sehingga fokus kisahnya pun hanya pada keluarga Kuru. Walaupun bersinggungan dengan kisah Basudewa Krishna, jalan cerita utama tetap pada poros problematika keluarga Kuru. Di sisi lain, cerita yang disiarkan di Star Plus ini memiliki penulis yang bias dan ingin mengikuti keyakinan populer bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Pandawa adalah baik dan benar, dan semua yang berhubungan dengan Duryodhana atau Kurawa dan para kroninya adalah sisi yang jahat. Star Plus melewatkan begitu banyak cerita, misalnya pembunuhan Bakasura, penculikan Duryodhana oleh para Gandharwa, pencarian Arjuna untuk mendapatkan senjata surgawi di surga, kutukan terhadap Arjuna oleh Urwasi. Akan tetapi,
Jika kita penasaran dengan kisah-kisah itu, serial milik BR Kopra telah menutup bagian cerita yang hilang di Star Plus. Nama-nama besar seperti Satyaki dan Kritawarma tidak pernah diangkat dalam serial ini. Meskipun Kripacarya hadir dalam serial ini, dia kemudian dihilangkan dan tidak ditampilkan dalam perang Kurusetra. Ulupi, Citranggada, Banumati, Laksmana, mereka tokoh-tokoh yang tidak pernah dibahas. Serial ini juga tidak menunjukkan istri Pandawa yang lain, seperti Dewika istri Yudhistira, Walandara istri Bima, Karenomati istri Nakula, dan Wijaya istri Sahadewa. Begitu juga anak-anak Arjuna seperti Irawan dan Babruwahana, walaupun mereka memang tidak ikut berperang dalam Baratayuda. Ketidakadilan yang menimpa Laksmana, putri Duryodhana, oleh Abhimanyu dilenyapkan sama sekali. Lalu, bagaimana dengan alur ceritanya? Jika dibandingkan dengan Mahabharata versi asli, ada begitu banyak perbedaan. Berikut adalah beberapa contohnya saja. Di tempat yang jauh, di barat, ada sebuah daerah berhutan di luar Magadha. Tempat itu bernama Angga. Pamanku Bhisma telah memenangkan rakyat yang ada di daerah sana. Tapi saat ini, di sana tidak ada rajanya. Aku nyatakan kau sebagai raja. Dalam serial ini, saat menobatkan Karna sebagai Raja Angga, Duryodhana mengatakan bahwa Bhisma memenangkan Angga untuk Hastinapura, dan karenanya dia dapat menghadiahkannya kepada siapapun, termasuk kepada Karna. Lalu, dalam versi original disebutkan bahwa Angga sebenarnya dibenangkan oleh Prabu Pandu dan bukan Bhisma. Bhisma sama sekali tidak pernah diceritakan memenangkan kerajaan manapun. Tugasnya adalah menjaga Hastinapura dari serangan luar. Karena dinobatkan sebagai Raja Angga karena memang dia berasal, tumbuh dan besar di Angga yang direbut oleh Prabu Pandu. Kunti dan Karna memiliki hubungan telepati sejak Karna kanak-kanak. Bahkan ini ditampilkan sejak Kunti datang ke Hastinapura. Dan yang sebenarnya, Karna tidak pernah hadir di Hastinapura sampai Drona masuk dalam lingkungan kerajaan Hastinapura. Pandawa dan Korawa memperoleh pendidikan awal dari Kripacarya yang tidak pernah disebutkan dalam serial ini. Serial ini menggambarkan bahwa hanya Pangeran Kuru yang belajar di bawah bimbingan Guru Drona di Gurukula, yang sebenarnya pangeran dari negara sahabat lainnya dan sekutu Kuru juga belajar di bawah bimbingan Dronacarya. Pangeran Karna, Urishni dan Andaka, pangeran dari negara sahabat Kuru lainnya, memperoleh pendidikan mereka dari Dronacarya. Lalu ditampilkan bahwa Karna ditolak oleh Dronacarya karena dia bukan dari keluarga kerajaan dan merupakan seorang putra Suta berdasarkan kasta. Karna adalah murid dari guru Dronacarya. Bahkan cerita ini disebutkan dalam Setri Parwa. Hanya saja Drona memang tidak mengajarkan ilmu Brahmastra kepada Karna, karena menurutnya ilmu itu hanya bisa diajarkan kepada Brahmana dan kesatria yang terlahir mulia. Karena Drona pada waktu itu tidak menyadari bahwa Karna sebenarnya adalah putra Dewa Surya. Tidak puas dengan hal itu, Karna meninggalkan Gurukula Dronacarya dan pergi menemui Bagawan Parasurama untuk memperoleh pengetahuan tentang Brahmastra dan senjata ilahi lainnya. Aswatthama digambarkan sebagai orang yang cemburu dan benci terhadap Pandawa. Sesuai epos,
Aswatthama tidak memiliki permusuhan terhadap Pandawa. Aswatthama dan Arjuna dalam kisah versi original berhubungan baik satu sama lain sepanjang hidup mereka, kecuali setelah kematian Drona pada hari ke-15 perang. Aswatthamalah satu-satunya orang yang benar-benar memberikan nasihat yang masuk akal kepada Duryodhana. Ia bahkan meminta Duryodhana untuk mengupayakan perdamaian dengan para Pandawa dan mencegah peperangan. Barulah setelah pembunuhan yang dianggap tidak adil Dronacharya oleh Drestajumna, Aswatthama berubah membenci para Pandawa dan bahkan menyebabkan pembantaian brutal pada malam ke-18. Fakta lainnya, Subhadra tidak pernah mengunjungi Hastinapura sebagai teman Dursala, dan seluruh adegan ketika Arjuna mencuci kaki Karna tidak pernah ditampilkan pada versi Mahabharata manapun. Perang Guru Daksinayuda yang ditampilkan di acara itu tidak akurat sama sekali. 100 Korawa tersebut didampingi oleh Yuyutsu dalam peperangan tersebut. Tidak ada formasi Cakrabyuha dan mereka dikalahkan secara adil oleh Drupada dan pasukannya. Satyajita, putra sulung Raja Drupada, adalah komandan pasukan Pancala pada saat itu. Tentu saja bukan Sri Kandi. Drupada dan Satyajita keduanya dikalahkan oleh Arjuna dalam duel panahan. Drona meminta Drupada yang ditangkap untuk memberkati putranya Aswatthama sebagai putranya sendiri, karena dia tidak memiliki putra sendiri. Yang sebenarnya pada saat itu Drupada sudah memiliki 10 orang putra. Sesuai serial ini, Drupada hanya menginginkan Drestajumna dan menolak Drupadi sesaat setelah kelahirannya dari api suci. Drupada sebenarnya terkesan dengan kegagahan Arjuna dan selalu menginginkan seorang putri untuk dipersunting oleh Arjuna. Kita harus tetap mengapresiasi bahwa serial ini adalah mahakarya yang luar biasa, yang mampu membuat orang bahkan lintas generasi mulai tertarik mendalami epik ini. Bayangkan saja bagaimana rumitnya tim mereka dalam memproduksi sebuah tontonan yang menghibur sekaligus mendidik. Saya membaca sebuah wawancara di mana pembuat acara mengatakan bahwa dibutuhkan waktu 5 tahun untuk membuat pertunjukan tersebut dan hampir 2160 jam atau 90 hari hanya untuk syuting rangkaian perang Mahabharata yang berdurasi 11 menit. Bukankah itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa?